berawal dari kata Sayyid dan tempat turunan Arab. Orang-orang Sayyid itu turunan Arab kayak gitu. Cuma ya dengan berjalannya waktu turunan yang ada itu akhirnya malah sudah tidak ada lagi di sini. Seperti itu. Tapi ya alhamdulillah kami masih bertumbuh, masih berupaya untuk menjadikan kampung ini menjadi lebih baik lagi. Untuk dikatakan sempurna sangat belum. Tapi dengan program, dengan proses yang ada, terutama dengan adanya rekan-rekan dari mahasiswa dari manapun yang KKN di sini, kemudian mudah-mudahan percepatan untuk menuju lebih baik itu akan lebih kami rasakan. Halo, saya Ulimah Khairul Azah sebagai penanggung jawab program sosialisasi pengelolaan sampah dan sosialisasi pembuatan losida. Dalam program atau kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022. Untuk kegiatan ini dilaksanakan di Balai Kampung Sayyidan. Kegiatan ini dinarasumberi oleh perwakilan dari kelurahan yaitu Ibu Ida dan dari perwakilan Paskal Bank Sampah Kelurahan Pawiro Dirjan. Penyampaian dari Ibu Ida mengenai pemilahan sampah dari apa itu organik dan anorganik. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan losida tersebut atau lodong sisa dapur. Warga Kampung Sayyidan menjadi tahu bagaimana cara membuat losida, bagaimana cara menggunakan losida, mulai dari losida tersebut diberikan di tanah itu dimasukkan apa saja, apa yang boleh dimasukkan dan apa yang tidak boleh dimasukkan. Terima kasih saya ucapkan kepada para warga Sayyidan yang sudah ikut berpartisipasi dalam sosialisasi pengelolaan dan sosialisasi pengelolaan sampah dan sosialisasi pengelolaan dan pembuatan losida ini. Perkenalkan, nama saya Raffi Yunanda. Di sini saya sebagai penanggung jawab dalam broker pengadaan tempat sampah. Dengan adanya tempat sampah terpilah tersebut, diharapkan masyarakat Sayyidan dapat meningkatkan kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya, sehingga dapat menjadikan lingkungan bersih, nyaman, dan tentram. Untuk hasilnya sendiri, alhamdulillah sampai saat ini sudah selesai dan akan kami setorkan kepada masing-masing RW. Halo, saya Nanda selaku penanggung jawab program poster. Nah, poster ini salah satu cara untuk mengedukasi warga masyarakat Kampung Sayyidan mengenai pentingnya buang sampah pada tempatnya. Nah, untuk poster ini kami sebarkan di mading-mading dan papan pengumuman yang bisa menjadi bacaan warga Kampung Sayyidan sendiri. Salah satu program yang dilaksanakan oleh KKN WNI Sayyidan tahun 2022 ini yaitu Bank Sampah. Halo, perkenalkan nama saya Arel. Program Bank Sampah sendiri secara garis besar merupakan kegiatan masyarakat memilih dan memilah sampah sendiri secara mandiri di rumah, khususnya sampah non-organik seperti botol bekas air mineral, kardus, duplek, dan lain sebagainya. Untuk waktu pelaksanaan bank sampah sendiri dilaksanakan setiap hari Jumat, minggu ketiga setiap bulannya. Peran serta mahasiswa dalam kegiatan ini, mahasiswa berperan aktif dalam keberlangsungan kegiatan sehingga dapat membantu pengurus bersinergi dengan pengurus untuk dapat melaksanakan kegiatan bank sampah. Pilih-pilah sampahmu hingga menjadi barang bernilai ekonomis. Halo, saya Farah. Saya sebagai penanggung jawab program kerja pengadaan buku. Program ini dilaksanakan dengan cara membuat proposal yang nantinya akan dikirim ke lembaga-lembaga dan membuat pamflet open donasi yang dikirim ke media sosial masing-masing anggota KKN.
Hasil dari program pengadaan buku ini kita mendapatkan donasi dari Dinas Pendidikan Lempuyangan dan dari Barkasmal. Perkenalkan, nama saya Gebrat Jadi. Saya di sini sebagai penanggung jawab pojok baca. Pojok baca ini tujuannya untuk menata buku yang sudah terkumpul. Semoga dengan adanya program tersebut bisa meningkatkan minat membaca anak-anak maupun orang dewasa. Untuk kegiatan membaca buku ini, dia merupakan kelanjutan dari program kami, yaitu pengadaan buku dan pojok baca. Nah, jadi di sini kita mengajak anak-anak supaya literasinya mereka itu lebih berkembang seperti itu. Dan kegiatan membaca buku ini sendiri kita adakan itu setiap kali kita mengadakan bimbel. Jadi sebelum kita mengadakan bimbel, kita mengajak anak-anak terlebih dahulu untuk membaca salah satu buku yang sudah kami sediakan. Halo, saya Sekar. Di sini saya sebagai penanggung jawab TPA. Nah, untuk kegiatan TPA di Kampung Sayidan ini sendiri itu diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Itu waktunya sekitar habis asar sampai habis isya. Untuk puncaknya sendiri itu kita mengadakan yang namanya Lomba Festival Anak Soleh. Nah, Lomba Festival Anak Soleh ini kita adakan tanggal 15 Oktober 2022 dengan peserta itu kurang lebih ada 50 anak. Nah, untuk lomba ini sendiri kita itu ada 6 macam lomba, mulai dari wudhu, hafalan surat pendek, kemudian ada azan, mewarnai, terus melipat mukena, dan CCA. Alhamdulillahnya kegiatan baik TPA maupun Lomba Festival Anak Soleh ini berjalan dengan lancar. Buat adik-adik, terima kasih ya sudah nyempetin waktu buat TPA bareng kita. Semoga kalian jadi makin tambah pintar, makin soleh-soleha, dan jadi kebanggaan buat orang tua. Amin. Hai, saya Lutfiana. Di sini saya sebagai penanggung jawab program PAUD. Untuk PAUD di Kampung Sayidan sendiri dilaksanakan setiap 1 minggu sekali pada hari Rabu setelah asar hingga pukul 5 sore. Habis mandi, tolong bersihkan tempat tidur. Adapun untuk materi yang disampaikan itu sesuai dengan yang sudah disusun sebelumnya. Mulai dari tema diri sendiri yang mengenalkan anak-anak terkait diri sendiri, kemudian mengenal anggota tubuh, kemudian mengenal anggota keluarga, kemudian perbedaan jenis kelamin, hingga mengenal lingkungan sekitar seperti cara membuang sampah pada tempatnya hingga memilah sampah secara sederhana. Adapun untuk keterampilan yang diajarkan juga disesuaikan dengan keterampilan motorik halus maupun motorik kasar bagi anak-anak, mulai dari menggunting, menggambar, mewarnai, hingga bermain jejak kaki. Oke, kemarin kita juga ikut membantu dalam acara 17-an pemuda dan pemudi. Contohnya kita membantu dalam lomba itu juga ada 2, lomba anak-anak dan lomba dewasa. Kemudian untuk acara puncak pada malam hari itu diadakan tirakatan. Tirakatan sendiri dihadirin oleh seluruh warga Sayidan, tentunya dengan sangat menarik dan antusias. Kemudian setelah itu untuk penutupan acaranya sendiri dilakukan senam dan jalan sehat. Tentunya juga ada doples menarik. Salah satunya doples utama adalah sepeda, betul sekali. Jadi untuk acara tersebut sangat meriah dan antusias warga sangat banyak sekali. Yang terakhir kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemuda dan pemudi Kampung Sayidan yang telah memberikan kami pengalaman yang sangat menarik saat membantu dalam acara 17-an, di mana pengalaman itu tidak akan kami lupakan sampai kapanpun.
Nah, kemudian ada program kerja Dapur Balita, yang dimana program kerja ini dilakukan secara rutin setiap 1 bulan sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk mengelola gizi yang ada di dalam makanan yang nantinya akan dibagikan ke balita yang ada di Kampung Sayidan. Hai, perkenalkan nama saya Mardiana. Saya di sini sebagai penanggung jawab proker posyandu balita maupun lansia. Kami di sini membantu mempersiapkan tempat posyandu, membantu menimbang berat badan anak, membantu mengukur tinggi badan anak, dan membantu mengukur lingkar kepala anak. Jadi selama kita ikut kegiatan posyandu baik balita maupun lansia itu, kita alhamdulillah di sini bisa juga belajar bagaimana sih mengatasi kayak melihat kondisi anak itu yang ideal seperti apa, kondisi lansia yang baik itu dikatakan seperti apa, bersosialisasi dengan ibu-ibu kader seperti itu juga. Halo, perkenalkan saya Tia. Saya sebagai penanggung jawab program kerja Ekoprint. Pelatihan pembuatan Ekoprint merupakan program kerja yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ibu-ibu di Sayidan dalam berketerampilan dengan memanfaatkan bahan dari alam. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dengan meliputi rincian. Yang pertama itu sosialisasi Ekoprint dan praktik Ekoprint teknik pounding. Untuk kegiatan kedua itu ada pelatihan Ekoprint teknik steaming. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan antusiasme yang tinggi dari ibu-ibu dan menghasilkan karya Ekoprint yang sukses untuk kalangan pemula. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan ini kami berterima kasih sekali mendapat kesempatan untuk dijadikan menjadi kampung yang menjadi sasaran untuk kegiatan KKN mahasiswa UNY yang sudah berjalan hampir 4 bulan ini. Alhamdulillah dari kegiatan yang ada benar-benar kami rasakan, walaupun kalau namanya kurang pasti ada. Bahkan kemarin ketika perpisahan TPA kemudian terjadi tangis menangis yang seperti itu, karena biasa ada anak-anak di tempat kami kalau sudah terlanjur sayang gitu ya sudah, akhirnya untuk dipisah itu kalau bisa jangan, tapi ya mau tidak mau harus seperti itu. Hanya kita saling mendoakan mudah-mudahan Sayidan yang berada di Jogja yang istimewa ini, sebagaimana lagunya Darboy itu, tetap bisa lebih istimewa lagi di masa yang akan datang. Aku Mas Nanda, aku Mas Rafio, Mas Keblat, aku Mas Arel, Mas Nanda Lemon, Mbak Farah, Mbak Lutfi, Mbak Unima, Mbak Nia, Mbak Hepana, Mbak Nana. Yang paling ngeselin Mas Nanda Lemon, yang paling ngeselin Mas Rafio. Makasih buat mbak-mbak KKN sama mas-mas KKN udah kasih program-program tentang bimbel, TPA, silat, terus kadang ada main-mainnya juga. Makasih buat semuanya. Makasih KKN udah mau membimbing kita dengan sabar. Ya paling berkesannya tuh bisa kumpul bareng, kumpul bersama-sama, canda tawa bersama. Semoga sehat selalu lah. Makasih KKN udah ingin membimbing kami dengan baik, walaupun kami sering
Sering ngeyel, sering susah dibilangin. Jangan lupain kita. Tetap semangat, tetap sukses. Sering-sering kesini. Kalau ada waktu kesini lagi ya. Terus jangan lupain kita juga. Makasih Mbak KKN telah mendampingi kami. Dadah. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih KKN.